Acara selanjutnya ceramah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Atala Rega Saputra, Wahyu Apriansyah, dan Fauzan Aidil Marhelus. Kepada mereka kami silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fi riwayatin abtar fi riwayatin ukhra ajzam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man bala. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama menjadi suatu keutamaan, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa dan tiada henti-hentinya kita curahkan kepada seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang ketika ia dipaksa untuk menghentikan dakwanya, namun justru yang keluar dari lisannya yang mulia adalah wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, jikalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, au qamara fi yasari, atau rembulan di tangan kiriku, ala an ad'a hazal amro, untuk aku meninggalkan ini perkara, ma fa'altu, maka aku tidak akan meninggalkannya, hatta yazharahullahu au ahlaka dunahu, sehingga Allah memenangkanku ataupun aku akan binasa karenanya. Siapa lagi nabi yang termulia tersebut jikalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Mudirul Mahad Qadratullah Abu Ya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafiz Hafizullah Ta'ala wa ra'ah. Hadir di tengah-tengah kita Kepala Pemondokan Putra Ustadz Haji Tabronin Masrin, Sarjana Sosial Islam. Kepala Pemondokan Putri Ustazah Haja Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan Islam. Serta para kabak, kamat, karyawan, ustadz dan ustazah, serta para santriwan dan santriwati yang insya Allah pada malam hari ini dijinai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit indah, wajah mengkilat seperti santri putra. Walaupun santri putri banyak jerawat, tidak perlu gawat, masih banyak skincare di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Hal ini terbukti sejak dahulu kala hingga sampai yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghahalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, inna fi yadi syubbani umural ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka tergugahlah hati kami bertiga ingin membawakan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Muda Membawa Perubahan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok pemuda merupakan sosok yang selalu membawa kepada perubahan. Perubahan terhadap suatu zaman sedikit banyaknya dipengaruhi oleh peranan para pemuda. Pemudalah pondasi-pondasi pembawa perubahan. Para pemuda adalah pondasi yang akan menuju kepada suatu hal perubahan. Bahkan orang-orang barat di luar sana, para musuh-musuh Islam, mereka mengatakan, jikalau kalian ingin menghancurkan Islam, maka yang pertama kali yang kalian harus hancurkan adalah para pemuda-pemudanya. Namun hadirin sekalian, terutama para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai pondasi pembawa perubahan, yang paling pertama bagi kita adalah iman kepada Allah. Karena jikalau kita sebagai pondasi pembawa perubahan, di dalam hati kita tidak ada iman kepada Allah, maka nauzubillah, bukannya justru membawa perubahan kepada kebaikan, melainkan membawa perubahan dalam hal keburukan. Dan kita juga sebagai pondasi perubahan, hadirin sekalian,
kita janganlah tinggal dalam hal untuk beribadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi, termasuk 7 golongan orang-orang yang dinaunginya di dalam naungan Allah di hari yauma la zilla illa zillu, di hari di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari golongan tersebut, hadirin sekalian. Di saat para pemuda-pemuda lain sibuk untuk pacaran, di saat para pemuda-pemuda lain sibuk untuk chattingan, untuk mabuk-mabukan, namun kita di sini justru sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid-masjid tetap hidup. Kitalah para pejuang-pejuang Allah, kitalah para tentara-tentara Allah. Takbir, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang seorang pemuda sosok yang mempunyai idealisme yang tinggi, berani menghadapi tantangan, gesit dalam melakukan suatu perbuatan, serta kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Itulah idaman kaum perempuan. Seorang pemuda pembawa perubahan bukan yang mementingkan pacarnya, akan tetapi meninggalkan perintah orang tuanya, bukan yang menaikkan jabatan sehingga jadi satu kehormatan. Perubahan itu hanyalah sementara, bersifat fana dan tidak akan kekal selama-lamanya. Akan tetapi perubahan yang sebenarnya ialah suatu perubahan yang dapat merubah bangsa, negara hingga wajah dunia. Banyak sekali kisah-kisah yang mencontohkan kepada kita bahwa ada seorang pemuda yang melakukan perubahan hingga diakui oleh seluruh zaman. Salah satunya ialah ilmuwan muslim yang terkenal dari timur hingga barat yang membawa perubahan bagi bangsa dan umat. Siapa lagi kalau bukan Al-Khwarizmi, seorang penemu teori aljabar dan algoritmi, seorang yang mengubah dunia dengan teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Akan tetapi perubahan tersebut hanya bersifat fisikal untuk menjaga keseimbangan materi dan rohani, ada juga bersifat spiritual. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, ada 3 hal yang menjadi pondasi perubahan bagi seorang pemuda. Yang pertama, anak muda memiliki otak yang brilian. Yang kedua, anak muda yang mempunyai fisik yang kuat. Dan yang ketiga, anak muda yang memiliki sifat yang objektif. Kita tahu bahwasanya segi di atas segi yang membahas tentang secara fisikal, akan tetapi untuk menjaga keseimbangan ada secara spiritual. Yang pertama, anak muda memiliki akidah yang kuat. Yang kedua, anak muda yang selalu istiqomah dalam beribadah. Dan yang ketiga, anak muda yang memiliki akhlak yang hasanah. Hadirin para calon penghuni surga, wahai kita para santri, masih ingatkah kita dengan ungkapan presiden pertama kita Bung Karno dalam pidatonya pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, maka aku akan memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan kepada kita betapa hebatnya potensi yang dimiliki oleh kaum generasi muda. Namun sayangnya seiring dengan semakin gencarnya penyebaran virus-virus yang akan merusak kekuatan generasi muda, terutama kita para santrinya, mengakibatkan terjadilah degradasi moral besar-besaran, westernisasi ala kebarat-baratan, bahkan pola dan gaya hidup amburadul tidak beraturan, tak terkecuali kita para santrinya. Bisa kita lihat santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustadz dan ustazahnya, tidak memuliakan kitabnya, tidak peduli dengan bacaan Qur'annya, sehingga kita mulai terbuai seperti permainan yang sedang viral sekarang, yaitu lato-lato. Dak di mano-mano, dak di asrama, dak di lapangan, dak di WC, sehingga teka loh. Belum lagi permainan media sosial seperti capcut, sarana santri putra membuat jedak-jeduk meledak. Belum lagi TikTok, sarana untuk melihat, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ. Virus perusak generasi muda terus menyerang kita, di antaranya dengan tontonan, sehingga anak-anak habis maghrib bukannya belajar mengaji, tetapi malah nonton TV, sehingga idolanya bukan lagi Nabi Muhammad sebagai manusia sejati, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, melainkan artis-artis luar negeri yang disenangi budak putri, yang tidak disadari akan merubah pola yang gaya hidup menjadi gaya hidup yang hedonis, materialis, bahkan berperilaku iblis.
Tetapi kita insya Allah santri Qodratullah di bawah didikan abuya kita yang arif dan bijaksana, Ustadz Tabroni yang gagah dan perkasa, insya Allah kita akan menjadi pemuda yang diharapkan bangsa, pemudi yang diharapkan pertiwi. Jikalau orang di luar sana banyak melakukan keburukan, kita insya Allah melakukan perubahan. Maka di akhir pembahasan ini kami mengajak untuk kita semua untuk menjadi generasi perubahan. Marilah kita bermuhasabah, menelusuri masa lalu sebagai kenangan. Jadikanlah ia sebagai pelajaran untuk menghadapi hari ini dengan semangat perjuangan, untuk menapaki hari ini dengan semangat perjuangan, sehingga nantinya dikalau kita hidup melakukan perjuangan, sehingga kita nanti pun melakukan kenikmatan. Oleh karena itu, sebelum kami tutup, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaat kelak kita menjadi pemuda-pemudi yang membawa perubahan. Ayo semuanya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyara salatan tubashiruna biha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa aulana wa jami wa muallimina wa talabatana wa talibatina yamina hadha ila yaumil akhirah. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, melainkan kurangnya ikhtiar dan kurangnya berserah diri. Inilah yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah kami semua mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, siap. Kenapa kalian masih ribut? Bikin suasana jadi bad mood. Puasa itu tidak hanya menahan drink dan food, bukan cuma jaga perut, tapi juga jaga mulut dari perkataan yang tidak patut. Banyakin nyebut dan bersujud, itu baru Yahud. Tapi tidak. Sekarang tidak ada lagi nomor 1 dan 2. Jadi yang nomor 3, Persatuan Indonesia. Kita bersatu, Indonesia maju bisa terwujud sampai ke akar rumput, jaya di darat dan di laut. Iya tak, itu kami manggut, tapi bukan itu yang kami maksud. Kami sedang berdebat, apakah kita pulang 1 Rajab atau 2 Rajab? Pokoknya 3 Rajab Tat. Tiga bulan lagi nak.